Ya jeruk situ kan. Ntar kan malah kan ngomong. Tak usah wakil materi pertama silakan. Terima kasih atas waktunya. Tasmu guys, Materi yang pertama yaitu strategi penghematan pajak melalui penggunaan sadar. Strategi penghematan pajak dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu tax management. Tax management adalah usaha menyeluruh yang dilakukan manajer pajak dalam suatu perusahaan atau organisasi, sehingga hal-hal yang bersangkutan dalam perpajakan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, dan memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan. Yang kedua yaitu tax planning. Tax planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Dalam perencanaan pajak ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal karena bagian yang tak terpisahkan dari hal strategi. Yang terakhir yaitu bukti-bukti pendukungnya memadai seperti agreement, invoice, accounting statement. Selanjutnya tujuan penghematan pajak. Tujuan dari tax management yang pertama yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar. Yang kedua usaha efisiensi untuk mencari laba dan likuiditas yang sebenarnya. Tujuan penghematan pajak dari tax planning yaitu mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai materi kedua tentang cara yang dilakukan untuk menekan pajak. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah tax saving. Tax saving ini adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Yang kedua adalah tax avoidance, yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan pajak. Yang ketiga ada penghindaran pelanggaran atas peraturan perpajakan. Yang keempat ada penunda pembayaran kewajiban pajak. Yang kelima ada pengoptimalan kredit pajak yang diperkenankan. Yang keenam ada penghindaran pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih biaya atau disebut FOI yang merupakan kebalikan dari tax avoidance. Selanjutnya ada entitas bisnis atau badan usaha yang dilakukan oleh undang-undang perpajakan. Strategi perencanaan atau tax planning sudah dimulai dari sejak awal berbisnis yang dengan memperlakukan setting up bentuk usaha yang dipilih oleh investor. Entitas bisnis hukum di Indonesia ada 3 poin. Yang pertama ada perseorangan terbatas atau PT, merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum di mana model-model itu yang modelnya itu terdiri dari saham-saham yang kepemilikannya itu memiliki saham sebesar kepemilikannya.
kepercayaan saya dimodalkan ke pendirian PT tersebut dapat diperjualbelikan tanpa adanya pembubaran perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pengenaan pajak PT tersebut itu dikenakan net income sebelum pembayaran dividen itu diserahkan kepada pemegang saham. Perseorangan ini menggunakan PPh pada tahun 2021 sebesar 22%. Poin yang ketiga itu ada persekutuan atau CV. Adalah suatu badan atau organisasi terstruktur yang melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan suatu produk, barang atau jasa terletak pada bangunan fisik sehingga mempunyai catatan yang lengkap dan terstruktur kegiatan tradisinya. Aspek perpajakan CV ini diatur pada pasal 6 dan pasal 4 ayat 3 huruf 1 Undang-Undang PPh. Persekutuan ini berbeda dengan perseroan terbatas atau PT karena ini pengenaan pajak CV ini diberlakukan dengan sekali daya net income. Ketika penghasilan itu didistribusikan kepada pemilik dalam bentuk prep atau pemilik usaha atau pemilik pribadi itu tidak perlu dikenakan PPh karena tersebut termasuk bagian dari label yang diperoleh atau dihasilkan dari anggota persekutuan survei sehingga bukan dari objek pajak. Poin yang ketiga adalah soal yaitu mayoritas penduduk di Indonesia menjalankan bisnisnya itu secara perseorangan. Masuk perseorangan ini ada yang tidak terlibat dengan bagian atau perusahaan, tetapi wajib membuat NPWP untuk menaati peraturan perpajakan. Nah di sini bentuk usaha perseorangan itu ada kayak semisal kayak hutang juga, terus juga kayak warung, terus rumah makan, bengkel, bangunan, dan juga yang lain. Di sini juga perhitungan perseorangan itu berbeda dengan bagian dengan pajak bagian. Nah di sini untuk PPh perseorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini menggunakan lapisan tarif progresif sebesar 5% dan hingga maksimum 30%. Itu saja yang saya jelaskan mengenai dua materi tersebut. Lebihnya saya kembalikan kepada akan saya sampaikan bahwa ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memiliki usaha, antara lain bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dan tarif pajak penghasilan wajib pajak daerah, termasuk ketentuan yang mengatur hal tersebut. Pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas faktor bruto dana maupun penghasilan sebagian keuntungan atau dividen. Yang ketiga, kesempatan untuk penunda
pajak pada tarif pajak penghasilan lebih besar atau kecil apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan tentang akumulasi penghasilan keempat adanya keuntungan mengenai kerugian hasil usaha yaitu kompensasi kerugian. Kelima, kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi agar. Enam, liberalisasi ketentuan yang mengatur free benefit atau payment terima kasih. Selanjutnya teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat group atau disampaikan secara langsung.